Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya pada kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mari kita buka bersama-sama pertemuan kita pada kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang penerapan fungsi non-linier ya pada bidang ekonomi. Penerapan fungsi non-linier pada bidang ekonomi. Ya. Nah, fungsi pertama fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini kalau di fungsi non-linier rumusnya adalah P sama dengan C plus BQ min 2Q kuadrat min AQ kuadrat ya. Di mana P itu adalah harga produk, Q jumlah produk yang diminta, A, B, dan C adalah konstanta, di mana A itu lebih kecil dari 0. Pada pembahasan yang lalu, apabila A itu lebih kecil dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Bentuk umum yang lain untuk fungsi permintaan, ya, kalau adalah Q sama dengan fungsi dari P. Secara rumus ditulis Q sama dengan C plus BP min AP kuadrat. Ya, artinya Q ini ditentukan daripada harga. Ya. Nah, ini bentuk ya, atau kurva daripada fungsi permintaan ya, menggunakan non-linear. Ya, fungsi permintaan yang non-linear. Nah, fungsi permintaan non-linear ini kan bentuknya karena A-nya lebih kecil dari 0, maka kurvanya itu terbuka ke bawah. Ya, terbuka ke bawah. Nah, kemudian kalau diskriminannya D-nya itu adalah lebih besar daripada 0, maka kurvanya itu terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ya, memotong sumbu X di 2 titik. Kan titik X-nya ya, ini X1 misalnya, di sini X2. Nah, kemudian kalau di dalam fungsi permintaan yang kita pakai itu adalah yang di kuadran pertama ya, karena di sini positif semua. Kan tidak mungkin harga itu ada negatif, jumlah barang juga negatif. Jadi yang kita ambil adalah yang di kuadran 1 ya, di mana positif semua ya, di sini kan positif semua. P-nya positif atau harganya positif, ini kuantitasnya yakinnya juga positif. Nah, kemudian yang kalau kita yang menggunakan rumus yang kedua itu kurvanya itu terbuka ke kiri. Ya, terbuka ke kiri dan memotong sumbu Y atau sumbu P di 2 titik. Nah, ini kurvanya terbuka ke kiri ya, terbuka ke kiri. Nah, ini yang kita ambil juga yang kuadrat 1 ini karena positif di sini. Ya, positif. Jadi yang di bawah itu ada yang negatif ya, pertama harga. Nah, ini juga memotong sumbu P di 2 titik. Nah, contoh misalnya ya. Contoh, jika fungsi permintaan P itu sama dengan 16 min Q kuadrat, gambarkan fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Ya. Nah, ini misalnya kita contoh P itu sama dengan 16 min Q kuadrat. P itu ada P sama dengan fungsi permintaannya P sama dengan 16 min Q kuadrat. Ya, kita gambarkan misalnya kita letak di sini ya. Jadi misalnya jadi kita hapus dulu.
Misalnya diketahui ya. Ketahui fungsi permintaan ya. P sama dengan 16 min Q kuadrat ya, diminta gambarkan ya, gambarkan fungsi ya, gambarkan fungsi permintaan ya. Nah, penyelesaiannya adalah ya. Nah, pertama kita akan menentukan jika Q-nya ya, jika Q-nya ya, jika Q 0 ya, jika Q 0, jika Q itu sama dengan 0, maka P-nya itu kan 16 min 0 pangkat 2 atau sama dengan 16. Sehingga titik potongnya ya, sehingga titik potongnya sehingga titik potong ya, sehingga titik koordinat ya, koordinat adalah 0 dengan 16. 16 dengan 0 ya, maaf. 16 dengan 0 karena Q-nya 0. Oh betul ya, 0 dengan 16. Q-nya 0, P-nya adalah 16. Nah, jika sekarang P-nya itu sama dengan 0, maka Q-nya kita cari ya, maka Q kan sama dengan maka Q adalah, kita lihat di sini 0 sama dengan 16 min Q kuadrat atau Q kuadrat itu sama dengan 16. Maka Q1 dan Q2 sama dengan plus minus akar 16. Nah, akar 16 itu adalah 4 ya. Jadi misalnya Q1 1 dengan 2 itu adalah plus minus 4 ya. Jadi Q1-nya itu adalah 4. Q2-nya itu adalah min 4. Nah, sehingga titik potong ya, sehingga titik potong sumbu Q itu adalah ya 4 dengan 0 ya, dan min 4 dengan 0. Sekarang kita gambar ya. Kita gambar ya. Tadi gambarnya karena A-nya itu kan lebih kecil ya, lebih kecil. A-nya itu kan ini min 1 ya, A-nya sama dengan min 1. Berarti kan A itu lebih kecil 0 ya. Berarti sumbu ya terbuka ke bawah ya. Jadi kurvanya itu terbuka ke bawah. Nah, kalau kita lihat D-nya berapa D-nya? Ya. D-nya adalah D itu kan sama dengan B kuadrat min 4 AC ya. B kuadratnya berapa? B kuadratnya kan 0. Ya, 0 min ya 4. Hanya apa? Min 1 hanya, ya kan? Hanya itu adalah min 1. C-nya berapa? C-nya adalah 16. Nah, ini adalah min kali min plus ya. Plus 4 dikali 16 ya. Jadi adalah 64 ya, adalah 64 plus 64. Karena ini lebih besar dari
0, maka korbannya itu memotong sumbu Q di 2 titik. Ya, sumbu kode. Sekarang kita lihat gambar. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya sini. Ya, nah ini tadi kan Q-nya 0 ya, Q-nya 0. Kakinya 0 ini tadi. Maka P-nya adalah 16 ya. Jadi kita ambil aja sini 16. Ini 16 ya. Kurvanya adalah 0 dengan 16. Nah, di sini ya Q-nya 1 adalah 4 ya. 4. Sini adalah min 4. Karena kurvanya terbuka ke bawah ya. Nah, ini kita diketahui sini putus-putus garisnya. Karena tidak kita pakai di dalam persamaan. Nah, sementara di sini kita pakai. Nah, ya. Ini positif. Ini adalah P sama dengan 16 min Q kuadrat. Ya. Nah, ya, itu gambarnya. Sudah. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Ya. Nah, ini. Ya, di sini titik ya, 3. Jadi kalau misalnya X-nya 3, ya kalau X-nya 3 berarti P-nya itu 7 ya. 3. Karena P 16 sampai sama dengan 16 min Q kuadrat. Jadi kalau Q-nya itu 3, maka P-nya itu 7 ya. 3 pangkat 2 9 ya. 16 kurang 9 adalah 7. Nah, contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini adalah Q ya, tadi fungsinya P, sekarang fungsinya Q ya. Q. Nah, 6 Q sama dengan 64 min 8P min 2 P kuadrat ya, P kuadrat ya. Jadi contoh ya. Kan contoh soalnya mana? 64 ya, 64 8P 2P kuadrat. Ya. Karena diketahui Q sama dengan 64 min 8P min 2P kuadrat ya. Buatkan gambarnya ya. Misalnya buatkan gambarnya. Fungsi permintaan. Ya, nah, penyelesaian tetap tadi. Ya. Jadi misalnya jika P-nya sama dengan 0, maka Q adalah ya 64 kurang 8 dikali 0 min 2 dikali 0 pangkat 2 ya. Sama dengan 64 ya, sama dengan 64. Ya. Nah, maka koordinat titiknya adalah ya adalah 64 P-nya 0 ya. Sekarang jika Q-nya ya, jika Q yang sama dengan 0 ya,
maka P yang kita cari ya, maka P adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat masukkan sini nya 0 64 min 8P min 2P kuadrat. Nah, kita bisa menggunakan rumus ABC atau bisa kita menggunakan faktorial ya. Kalau kita menggunakan faktorial, makanya harus kita kecilkan karena sini ada min 2 ya, maka ini harus dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 ya. Sehingga 0 ya, 0 bagi 2 kan 0. 64 bagi 2 32 min 4 P ini min P kuadrat ya. Atau bisa juga ya kita positifkan semua ya, kita positifkan maka P2 min ya, jadi plus ya, plus 4P ini jadi min 32 sama dengan 0. Bilangan berapakah ya? Jadi P1-nya kalau dijumlahkan 4, kalau dikalikan min 8. Ya. Bilangan berapa? Kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 4, kalau dikalikan hasilnya min 32. Bilangan tersebut adalah bilangan plus 8 ya, dengan min 4 ya, dengan min 4. Nah, ya kan? Plus 8 dikurang min 4 adalah 4. Plus 8 dikali min 4 adalah min 32. Sehingga P1-nya P ya sama dengan 8 sama dengan 0. Maka P-nya itu adalah P1-nya itu min 8. Ya. Kemudian yang 2 P min 4 sama dengan 0 ya. Maka P2-nya itu sama dengan 4 ya. Ini ya. Kita lihat. Sekarang A-nya berapa ya? A-nya adalah min ya, min 2. A-nya min 2 ya, jadi lebih kecil. Ya, sekarang tinggal D-nya saja kita lihat ya. Tinggal D. Ya, jadi A-nya itu lebih A-nya itu min 2 ya kan, berarti min 2 itu adalah ya, nah min 2 ya. Jadi kemudian kita tentukan juga koordinat titik puncaknya ya, koordinat titik puncaknya. Ya. Nah, ini kurvanya ke sini ya. Nanti kita lihat ya, koordinat titik puncak. Nah, bagaimana cara mencari koordinat titik puncak? Ya adalah min B dibagi 2A sama dengan min D 4A. Ya. Sekarang akan kita tentukan titik ya, titik puncak ya, titik puncak. Ya. Jadi menentukan titik puncak. Ya, rumusnya itu adalah kurung kerawal ya. Sini. Min B 2A min D besar 4A. Nah, ya kan? Kita cari B-nya adalah min 8 ya. Jadi min 8. Min kali min 8. A-nya juga min ya. 2 kali min 2. D-nya yang kita tidak tahu ya. D-nya itu adalah, D-nya apa? Rumusnya. Ya, D itu rumusnya adalah B kuadrat. Ya, D-nya itu kan gini. B kuadrat. Ini berarti kurung minus ya, B kuadrat min 4 AC bagi dengan 4 min 2.
Ya, ini adalah plus ya, plus 8 bagi min 4. Ya. Nah, sementara ini min ya, min 8 kuadrat itu adalah 64 ya. Ya kan? Min kali min 8, 64. 4A, min 2, C-nya itu adalah 64. Ya. Dibagi dengan min 8. Ya. Apa ini? 8 ya, 8 kali 64 ya. 8 kali 64 itu berapa? 324 ya. 48 ya, 48 tambah 3, 512 ya. 512. Jadi di sini adalah ini min kali min 2. Ini 12 ya, positif ini ya, positif. Nah, positif. Ya. Di positif 512 berarti 576 ya. Sini min 576 dibagi 8 ya. Maka hasilnya adalah 76 ini berapa? 576 dibagi 2, 72 ya. Jadi hasilnya adalah min 2 min 72. Ya, min 2. Min kali min plus ya ini. Min, ya kan min 8 ini plus ya. Plus 72. Nah, itu titik puncaknya ya. Sekarang kita gambar ya. Satunya tadi min 8 ya. P-nya di min 8 dengan 4 ya. Titik puncak, titik kosongnya adalah 64 ya. 64, P-nya tadi ya, kalau P-nya 0, D-nya 64. Gambar tadi sini. Ya, ini nanti kita hapus saja. Dan gunakan ini biar lurus. Ya. Ya. Jadi P-nya tadi kan, P1-nya min 8 ya, min 8 misalnya di sini. Min 8 ya, kita anggap saja min 8 di sini. Yang satunya adalah 4. Nah, koordinat titik puncaknya tadi adalah min 2 ya, berarti min 2 di sini. Min 2 ya. Min 2 dengan 72 ya, min 2 dengan 72. Min 2 dengan 72. Nah, koordinat titik puncaknya tadi berapa? Min 2 dengan 72. Ya. Nah, jadi kita lihat gambarnya nih, titik puncaknya. Ini putus-putus ya. Garisnya putus-putus. Ya, kita ulang. Ya. Yang putus-putus sudah sini. Ya, nah ini titik puncaknya tadi ya. Titik puncaknya. Ya, nah, ya.
Ya, ini kurvanya aja yang kita pakai yang positif ya. Nah, ini. Jadi 664 dengan 0 di sini adalah 72 min 62 ya, 72 min 62. Salah ya. 72 min 62 tadi. Ibaratnya di sini tadi ya, cari tadi salah. Ya. Ini kurvanya terbuka ke bawah ya, maaf. Terbuka ke bawah. Ini bukan soal ini. Oh ini ya. Nah, Q-nya ya, Q-nya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Fungsi rasional, fungsi penawaran ini juga. Nah, ya. Contohnya nanti bisa Anda cari sendiri ya. Nah, ini fungsi penawaran. Nah, fungsi penawarannya plus ya, plus B means sama dengan C plus BQ ya. Nah, ini tentunya kurvanya terbuka ke atas ya, terbuka ke atas dan ini kurvanya terbuka ke kanan ya, ke kanan. Ya, ini contohnya nanti bisa Anda lihat sendiri ya. Nah, ini jawaban tadi ya, bisa Anda pelajari sendiri contohnya. Nah, ya, ya saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini nanti dibahas ya, nanti juga akan saya sampaikan latihan-latihannya. Baik, kira cukup pertemuan kita pada kali ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.